Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Septiana Restu Putri, NIM 1914260 dari kelas PBS 6B. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ke-6 tentang perbedaan dan persamaan antara penyelesaian sengketa bisnis syariah dan penyelesaian sengketa bisnis konvensional. Ekonomi dan bisnis. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos, yang memiliki arti rumah tangga. Oikos, rumah tangga atau oikos, dan peraturan nomos. Maka dari itu, dari segi bahasa, ekonomi memiliki arti yaitu peraturan rumah tangga. Secara umum, ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Bisnis secara definisi yaitu suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia, organisasi, ataupun masyarakat luas. Bisnis ini adalah sudut pandang lain yang ada dalam sistem perdagangan. Konsep bisnis pada dasarnya adalah melihat peluang dari segala kemungkinan yang ada. Dan bisnis ini dapat dilakukan oleh kelompok individu. Dan individu yang menjalankan bisnis disebut dengan businessman atau businesswoman. Businessman atau manusia yang menjalankan bisnis melalui melihat kebutuhan masyarakat dan mencoba untuk memproduksi atau melayani dengan baik hingga mendapat kepuasan masyarakat atas pelayanannya, sehingga businessman ini bisa memperoleh keuntungan dan bisa menggunakan keuntungan tersebut untuk terus mengembangkan dan membesarkan bisnis yang mereka jalankan. Penyelesaian sengketa bisnis konvensional. Penyelesaian sengketa bisnis secara mendasar wajib dilakukan untuk kelangsungan dan kesehatan bisnis yang dilakukan. Penyelesaian sengketa ini dibagi menjadi 2 jalur, yakni penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dan juga melalui jalur di luar pengadilan. Pada dasarnya, penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan atau litigasi telah diatur oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Peradilan Umum. Pada penyelesaian sengketa ini, pihak-pihak yang terlibat antara lain pengadilan negeri, peradilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Pada penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur pengadilan ini, putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim bersifat final, dan pihak yang tidak puas dengan keputusan peradilan negeri dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi dan mengajukan kasai atau meninjau kembali ke Mahkamah Agung. Penyelesaian sengketa bisnis syariah. Di Indonesia, bisnis syariah pun telah berkembang. Perkembangan tersebut memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembangunan perekonomian di Indonesia dengan dibentuknya regulasi yang berdasarkan pada prinsip syariah. Regulasi yang mendukung bisnis syariah telah ada. Semua regulasi mengakomodir bisnis syariah, pasar modal syariah, dan asuransi syariah. Belum diatur secara khusus. Artinya, regulasi mengenai hal tersebut masih berlandaskan pada regulasi konvensional. Meskipun belum terakomodir, tidak menjadikan bisnis syariah tidak berkembang. Transaksi yang dilakukan oleh para pihak terkadang tidak berjalan lancar, sehingga timbullah konflik. Sebuah konflik terjadi apabila para pihak dihadapkan pada perbedaan kepentingan yang berlanjut. Menjadi sebuah sengketa bila salah satu pihak merasa dirugikan atau merasa tidak puas apabila para pihak dapat menyelesaikan konflik mereka dengan baik, maka sengketa tidak akan terjadi. Namun hal ini jarang terjadi. Sengketa yang telah terjadi di antara para pihak telah diwadahi oleh sebuah lembaga untuk menyelesaikannya. Penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis syariah tidak hanya dapat diselesaikan dalam lembaga peradilan, tapi juga bisa melalui lembaga non-peradilan. Cukup sekian dari saya tentang materi terakhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.